Pada tahun 1222 Masehi, di sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur, hiduplah seorang yang mulia Aku di kerajaan Tumapel yang bernama Tunggul Ametu. Ia memiliki sebuah rencana untuk membuat para Brahmana tunduk padanya agar bisa menguasai seluruh tanah Jawa. Akan kubuat para Brahmana itu tunduk kepadaku, agar aku bisa menguasai seluruh tanah Jawa ini. Apa yang akan Kakanda lakukan agar bisa membuat para Brahmana itu tunduk? Tiba-tiba saja aku kepikiran untuk membuat rencana pernikahan dengan seorang Brahmani yang terkenal cantik yang bernama Kendedes, anak dari Empu Parwa. Aduh, Yang Mulia, kenapa kamu tidak menikah denganku saja? Aku juga kan merupakan salah satu putri tercantik di kerajaan Tumapel ini. Betul apa kata Kinanti, Yang Mulia? Bukankah lebih baik menikahi putri dari kerajaan yang sama saja? Yang Mulia juga bisa mengangkat banyak selir dari kerajaan Tumapel ini. Beraninya kalian berkata seperti itu. Apa kalian tahu akibat dari perkataan kalian itu? Apa kau mau kehilangan kepalamu hanya karena satu kalimat? Maafkan kami Yang Mulia. Mohon ampuni kami. Tolong jangan bunuh kami Yang Mulia. Para prajurit, berkumpullah. Dengarkanlah kalian semua. Besok, saat Empu Parwa sedang berburu, kita manfaatkan untuk datang ke kerajaan Kediri dan menculik Kendedes. Kendedes akan menjadi permaisuriku. Hanya seorang Brahmanilah yang pantas berada di sisiku. Baik Yang Mulia, kami akan segera menangkap para putri dari kerajaan Kediri. Apa kau sudah gila, Kakanda? Apa menurutmu rencanamu itu akan berhasil? Tenang saja, jika perang terjadi, hancurkan saja semuanya. Keesokan harinya, tampak keadaan di kerajaan Kediri terlihat sangat damai dan tentram. Kendedes bersama para putri lainnya sedang berkumpul dan para dayang sedang melaksanakan kegiatannya masing-masing. Tak terlihat sedikit pun masalah yang ada di kerajaan Kediri tempat Kendedes tinggal, namun Yang Mulia Putri, Yang Mulia Putri. Oh, ada apa ini? Mengapa kalian berlarian? Ampun Putri, tadi saat saya pergi ke pasar, saya melihat Yang Mulia Aku dari kerajaan Tumapel hendak menuju ke sini. Prajurit, tangkap semua para putri dan para dayang itu. Jadikan mereka semua sandera dan bunuh jika ada yang memberontak. Apa yang sedang kamu inginkan? Kenapa kamu melakukan penyandaran dan penculikan seperti ini? Itu semua karena aku ingin menjadikanmu sebagai permaisuriku yang paling cantik di kerajaan Tumapel. Aku tidak sudi menikah denganmu. Kau adalah orang terkejam yang pernah aku temui. Ya, jika kamu tidak mau menikah denganku, akan kubunuh semua para putri dan para dayangmu itu. Apa? Baiklah, aku akan menjadi permaisurimu. Tapi jangan pernah kau sakiti mereka sedikit pun. setibanya di kerajaan Tumapel, ada beberapa putri Tumapel yang mendatangi para putri dari Kediri. Selamat datang di kerajaan Tumapel, Kendedes dan para putri dari Kediri. Oh, jadi ini putri-putri dari Kediri yang terkenal cantik itu. Ternyata
biasa saja ya, tidak seperti yang kita kira. Kirain bakal lebih cantik dari putri-putri Tumapel. Kalau hanya gini sih, putri-putri dari Kediri nggak ada apa-apanya. Iya bener tuh. Yang mulia itu lebih cocoknya bersama Kinanti. Iya ya, bahkan kalau dilihat-lihat lebih cantik kita daripada kalian. Kendedes, kamu ini sosokan banget mau nikah sama Tunggul Ametung. Padahal yang lebih pantas nikah sama Tunggul Ametung itu aku. Hei, kalau bicara tuh dijaga dong mulutnya. Seenaknya aja kalian menghina. Emang kalian secantik apa sih? Ngaca dong kalian tuh. Sudah, jangan pada ribut. Iya, sudah, dan tolong jaga sikap kalian. Pertengkaran pun berhasil dilerai oleh Kaniraras dan Kendedes. Beberapa hari kemudian di kerajaan Tumapel diadakanlah pernikahan antara Tunggul Ametung dan Kendedes. Di hari pernikahan itu ditampilkan sebuah tarian gemerantang jati yang ditarikan oleh para putri dari kerajaan Kediri dan kerajaan Tumapel.
Beberapa bulan kemudian, setelah pernikahan Kendedes dan Tunggul Ametung, Kendedes pun hamil. Suatu hari di kerajaan Tumapel, datanglah Lohgawe yang membawa Ken Arok ke kerajaan Tumapel untuk dijadikan pengawal pribadi Tunggul Ametung. Yang mulia, saya membawa kesatria hebat yang saya rawat sendiri untuk menjadikan pengawal pribadi untuk Anda yang mulia aku. Jika Anda berkenan, saya ingin dia jadikan pengawal pribadi untuk Anda yang mulia. Perkenalkan yang mulia permaisuri. Nama saya Ken Arok, kesatria hebat yang dididik langsung oleh Lohgawe. Saat mata Ken Arok tertuju pada Kendedes, Kendedes membalas tatapannya dengan senyuman hangat yang memikat hati. Terdengar suara dekapan jantung Ken Arok yang berdegup kencang karena senyuman Kendedes. Yang mulia permaisuri Kendedes layak akan menjadi ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa ini. Mendengar hal itu, Ken Arok semakin ingin membuat Kendedes berada di sisinya. Dengan niat membunuh Tunggul Ametung untuk memiliki Kendedes, Ken Arok mendatangi Pu Gandring, seseorang yang bisa membuat keris sakti. Bah, aku ingin mendapatkan sebuah keris sakti saat ini juga. Baiklah, akan kuberikan keris sakti ini untukmu. Tapi untuk kau gunakan apa keris sakti itu? Keris itu akan kugunakan untuk membunuh yang mulia Tunggul Ametung. Apa kau serius? Ini keris saktinya. Maaf bah, aku harus membunuhmu karena aku tidak mau ada yang mengucurkan rencanaku ini. Dasar kau, ingat perkataanku. Kau juga akan mati dengan keris saktimu itu. Hah, dasar menyedihkan. Saat tiba di istana, Ken Arok langsung menemui Kebo Ijo, sesama kesatria istana juga dan merupakan teman dekatnya di istana. Lihatlah, aku mempunyai sebuah keris sakti dari Empu Gandring. Wah, Empu Gandring kan pembuat keris sakti terkenal. Iya nih bos, kayaknya keris itu benar-benar sakti. Tentu saja, karena itu aku berbaik hati untuk meminjamkan keris sakti ini kepadamu, Kebo Ijo. Makasih ya bro. Lihat nih, aku punya keris sakti terkenal buatan Pu Gandring. Pasti kalian tidak punya kan? Hahaha. Matahari terbenam, hari pun menjadi malam. Ken Arok mengambil kembali keris sakti itu dari Kebo Ijo saat Kebo Ijo tertidur. Setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok bergegas masuk ke kamar Tunggul Ametung. Oh, apa maksudnya ini? Astaga, apa yang terjadi?
Dedes, aku lakukan semua ini demi dirimu. Karena itu bantulah aku agar bisa menjadi raja di kerajaan Tumapel ini. Tapi bagaimana dengan anak yang ada di perutku ini? Tenanglah, aku akan merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Para prajurit mulai berdatangan. Ken Arok menuduh Kebo Ijolah yang membunuh Tunggul Ametung karena ialah yang memamerkan keris sakti tersebut. Bukan aku, sungguh bukan aku yang membunuh Yang Mulia Aku. Keris sakti itu bukan milikku, tapi itu milik. Setelah kejadian itu, Ken Arok pun diangkat sebagai Yang Mulia Aku baru di kerajaan Tumapel berkat Ken Dedes. Dan Ken Arok pun berhasil menikah dengan Ken Dedes. Beberapa tahun kemudian, saat Ken Dedes sudah melahirkan anak di kandungannya yang diberi nama Anusapati yang sudah mulai dewasa, tiba-tiba Ken Arok membawa seorang wanita masuk ke istana. Dedes, perkenalkan, dia Ken Umang yang akan menjadi selirku. Perkenalkan Yang Mulia Permaisuri, nama saya Ken Umang yang akan menjadi selir Yang Mulia Ken Arok. Baiklah, jika itu memang yang Arok inginkan. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Bahkan setelah apa yang aku berikan pada Arok, dia berani membawa wanita lain ke istanaku. Anusapati menggunakan keris sakti ini untuk membunuh Ken Arok. Karena dialah yang membunuh ayahmu Tunggul Ametung menggunakan keris ini. Baik, Ibunda. Lihatlah kalian semua, keris sakti inilah yang menjadi saksi banyaknya pertumpahan darah di kerajaan Jawa ini. Kita semua membutuhkan raja yang adil dan benar. Karena itulah, saat ini aku yang akan menjadi Yang Mulia Raja baru di kerajaan Singasari ini.